Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marzuki Rahman Nasution dari kelas AB 46 Entry 1. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis dan survei saya tentang kelayakan lokasi untuk toko retail di daerah Perumahan Villa Mutiara 1 di daerah Medan Amplas. Kemudian presentasi ini bertujuan untuk mengevaluasi apakah lokasi ini layak untuk dikembangkan menjadi toko retail, khususnya minimarket atau warung modern berdasarkan berbagai aspek penting. Kemudian di sini saya akan menjelaskan lebih lanjut apa ya latar belakang dan tujuan dari analisis ini. Yang pertama itu untuk menentukan apakah lokasi ini cukup strategis untuk usaha minimarket ataupun toko retail. Kemudian dari situ dinilai kelayakan lokasi itu sebagai tempat usaha untuk usaha retail. Kemudian metode yang digunakan adalah observasi lapangan, penilaian checklist, dan visualisasi denah. Oke, kemudian di sini data lokasinya. Lokasi ini terletak di Jalan Bajak 5, Gang Bahagia, Komplek Villa Mutiara 1, Arjosari 2, Medan, di Kecamatan Medan Amplas, Provinsi Sumatera Utara. Luas bangunan sendiri seluas 36 meter persegi dengan panjang 9 meter dikali lebar 4 meter. Bangunan ini merupakan bangunan rumah tinggal dan terdiri dari satu lantai. Kemudian fasilitasnya ada satu toilet, ruang utama, ruang inventory, dan tempat parkir. Di sini jika ingin diubah ke menjadi toko retail, rencananya ruang utama, kamar 1 dan kamar 2 itu bisa digabung saja agar memberikan space yang lebih luas untuk menaruh barang. Kemudian dapur bisa dialihfungsikan sebagai gudang atau inventory untuk menyimpan barang. Selanjutnya adalah hasil penilaian dari survei yang telah dilakukan. Di sini saya melakukan checklist penilaian yang mengacu pada prinsip dasar 4P Retail Location, yaitu Place, People, Parking, and Proximity atau kedekatan. Nah, yang pertama dari aspek lokasi dan aksesibilitas. Lokasi toko ini atau calon toko ini tidak berada di jalan utama atau jalur yang biasa dilalui kendaraan. Dan hal ini penting karena dalam teori lokasi retail semakin tinggi visibilitas dan kemudahan akses, maka semakin besar kemungkinan toko dikunjungi. Akses yang terbatas berarti kita akan sangat bergantung pada pelanggan tetap di area lokal dan tidak banyak mendapatkan traffic dari pembeli yang lewat. Nah, yang kedua, lingkungan sekitar memang merupakan kawasan pemukiman yang berkembang, namun tidak dekat dengan fasilitas sosial seperti sekolah, kantor, ataupun pasar. Menurut teori Anchor Effect, dalam bisnis retail, toko-toko kecil cenderung mendapatkan keuntungan dari keberadaan anchor atau penarik massa seperti pasar atau institusi publik. Karena tidak ada faktor tersebut di lokasi sekitar, maka daya tarik alami lokasi ini pun berkurang. Yang ketiga, dari sisi kepadatan lalu lintas, kondisi jalan yang hanya dilalui oleh warga sekitar mengindikasikan lalu lintas pejalan kaki dan kendaraan rendah. Dalam retail modern, lalu lintas yang tinggi seringkali menjadi indikator peluang penjualan impulsif. Maka dalam hal ini, peluang penjualan hanya berasal dari pembelian yang sudah direncanakan oleh warga setempat, bukan spontan. Keempat, daya beli masyarakat yang mayoritas kelas menengah ke bawah memang masih bisa menjadi potensi, terutama jika toko ini menyediakan barang kebutuhan pokok dengan harga kompetitif. Namun segmen ini juga cenderung sensitif karena harga yang sangat mempertimbangkan relasi sosial dalam belanja. Ini akan membuat dampaknya nanti dalam aspek kompetitor. Yang kelima, terkait fasilitas dan parkir. Lokasi ini hanya memiliki ruang parkir yang terbatas untuk satu mobil maksimal. Dalam konsep convenience retail, kenyamanan parkir adalah salah satu faktor yang dapat mendorong pelanggan untuk datang. Parkir yang terbatas bisa menjadi hambatan bagi pelanggan yang menggunakan kendaraan roda 4, apalagi jika mereka membawa anak atau membeli dalam jumlah banyak. Tetapi hal ini
tidak terlalu berpengaruh signifikan karena calon pembeli adalah orang-orang di sekitar, jadi tidak memerlukan kendaraan yang banyak atau sampai membutuhkan lokasi parkir yang sangat luas. Terakhir, dari sisi kompetitor, terdapat toko kelontong yang berjarak sangat dekat, yaitu sekitar 50 meter, yang sudah memiliki hubungan emosional yang kuat dengan warga. Ini adalah faktor yang sangat penting dalam pasar yang bersifat komunal, seperti di lingkungan perumahan. Emotional bonding antara penjual dan pelanggan memiliki pengaruh besar, melebihi diskon atau promosi sekalipun. Kompetitor yang sudah dikenal sejak lama memiliki loyalitas pelanggan yang sulit dipatahkan, kecuali kita menawarkan nilai-nilai yang benar-benar unik. Jika dari total seluruh aspek, lokasi ini mendapatkan skor 58, yang menempatkan dalam kategori belum layak untuk pengembangan minimarket skala penuh. Namun skor ini juga menunjukkan nilai bahwa masih ada peluang meskipun sangat tergantung pada pendekatan bisnis yang adaptif terhadap kondisi lingkungan lokal. Selanjutnya, kesimpulan dan kelayakannya. Dengan total nilai 58, maka lokasi dinyatakan belum layak untuk dijadikan minimarket skala penuh, namun masih bisa dipertimbangkan untuk toko kecil atau warung modern. Selanjutnya adalah rekomendasi jenis gerai. Jenis gerai yang direkomendasikan adalah gerai tipe C, karena dalam konteks retail ukuran harus disesuaikan dengan volume traffic atau pengunjung harian, potensi pembelanjaan per pelanggan, kemampuan distribusi dan pengelolaan stok, biaya operasional seperti listrik, tenaga kerja, dan penyimpanan. Pada lokasi ini dengan keterbatasan lahan dan lalu lintas terbatas dan daya beli menengah ke bawah, toko besar akan terlalu mahal untuk dioperasikan dan sulit balik modal. Sebaliknya, untuk gerai tipe C lebih efisien dan bisa tetap relevan dengan kebutuhan warga. Kemudian fokus produknya fokus pada kebutuhan harian pokok. Toko kecil sebaiknya memfokuskan diri pada produk-produk kebutuhan sehari-hari seperti bahan makanan instan, minuman ringan dan kopi saset, dan produk kebersihan dan kesehatan seperti sabun, pasta gigi, tisu, dan masker. Dan menambah layanan praktis seperti PPOB dan digital payment untuk menambah nilai dan meningkatkan frekuensi kunjungan. Toko bisa menyediakan layanan praktis seperti PPOB, yaitu pembayaran listrik dan air, top-up e-wallet, pulsa, dan paket data. Kemudian catatan strategi pengembangan, yaitu beberapa strategi awal yang bisa dilakukan jika usaha ini dijalankan. Yang pertama itu optimalisasi interior, menggunakan rak multifungsi dan desain terbuka untuk ruang sempit. Jadi bisa memaksimalkan space sebaik mungkin agar produk yang display bisa banyak dan juga tidak terlalu banyak ruang kosong. Kemudian pelayanan personal, kenali pelanggan secara langsung dan bangun loyalitas. Hal ini membuat pelanggan akan percaya dan sering balik ke toko untuk menjadi pelanggan tetap, karena jika berjualan di perumahan akan sulit untuk mendapatkan pelanggan baru. Jadi pelanggan tetap adalah sumber pendapatan utama atau konsumen utama. Kemudian isi celah pasar, jadi pastikan stok produk stabil dan tidak kosong, karena stok kosong akan menyebabkan orang malas untuk balik lagi dan memilih toko yang memiliki stok yang lebih lengkap. Kemudian branding sebagai toko komunitas, gunakan nama dan elemen lokal yang melekat secara emosional dengan warga. Terakhir, kesimpulannya dapat disimpulkan berdasarkan hasil survei, lokasi mendapatkan 58 poin sehingga belum layak dijadikan minimarket skala penuh. Lokasi memiliki keterbatasan dari segi akses, parkir, dan daya beli lingkungan sekitar. Masih potensial dikembangkan menjadi toko retail kecil atau warung modern gerai tipe C dengan pendekatan layanan yang lebih personal, dan diperlukan strategi penataan ruang efisien, layanan tambahan, dan fokus pada kebutuhan harian masyarakat sekitar. Sekian presentasi saya hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kata.
Terima kasih sudah mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.